شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Tabarakallah ya buat sahabat Villa. Di video kali ini Ana sudah bersama dengan Ukti Dina. Masya Allah, kita berdua di sini akan bahas tentang undang-undang yang paling mengguncangkan sekali ya, mengguncang bahkan satu jagat yang ada di Indonesia saat ini dan bahkan juga dunia luar juga tahu ya. Oke, jadi buat teman-teman, banyak sih yang sudah tahu bahwa negara ini sedang tidak baik-baik saja, alias karena ada undang-undang celaka ini ya, undang-undang cipta lapangan kerja. Nah, namun sebelumnya kita harus tahu dulu nih, undang-undang cilaka ini tuh apa sih sebenarnya. Ternyata undang-undang Omnibus Law ini bukan dari Indonesia dan juga bukan dibahas baru kali ini, karena undang-undang ini sudah 64 kali dibahas dan sudah mendapatkan penolakan terus. Nah, kemudian asal-usul dari undang-undang Omnibus Law ini sebenarnya dari mana? Tentunya bukan dari Indonesia, karena ini dari negara tetangga, alias Amerika, dan juga ini dikonsumsi oleh Belgia juga dan juga Inggris. Nah, setelah diadopsi oleh negara kita, tuan kita bawa masuk ke Indonesia sendiri. Nah, dengan harapan bahwa Omnibus Law ini dia bisa menjadi satu-satunya metode yang bisa merapikan undang-undang kita, ya. Dan kita bersyukurnya karena sudah dirapikan. Tapi ada hal yang membuat kita itu memang resah ya saat ini. Ternyata yang kita harapkan bisa dirapikan dengan sebaik-baiknya, ternyata tidak seperti itu. Karena ketika undang-undang Omnibus Law dengan sebanyak 1.700 ya pasal yang ada, ternyata itu membuat rakyat Indonesia sendiri itu resah. Dan terutama ketika kita melihat undang-undang ini ada, semakin hari nanti akan dijelaskan oleh Kak Dina ya, sebentar. Olehnya itu sahabat, ketika kita sudah menjawab tadi tentang pengertian undang-undang Omnibus Law ini, nah ternyata mau tidak mau, suka tidak suka, undang-undang ini sudah disahkan ya. Nah, jadi ketika disahkan undang-undang Omnibus Law yang harapannya adalah untuk merapikan undang-undang, ternyata yang kita lihat kan tidak seperti itu. Nah, dari pandangan Uktidian sendiri dengan adanya undang-undang yang sudah disahkan ini, alias undang-undang celaka ini seperti apa? Ya, Alhamdulillah sekalian. Dengan kita lihat setelah disahkan undang-undang ini pada tengah malamnya, nah sampai hari ini dari tanggal berapa itu Kak disahkannya? Tanggal 5 sampai saat ini sudah tanggal 14 ya. Kemarin hari ini masih ada nggak ya? Ada demonstran, aksi demonstran nggak ya? Kalau Ambon sendiri masih belum tahu, cuman kalau di luar sana masih. Ya. Jadi sekarang kan sudah tanggal 14 nih. Kalau dari tanggal terjadi demo itu dari tanggal 7 ya, tanggal 7 dan 8 sampai kemarin tanggal 13 itu masih ada aksi-aksi demonstran. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa ada kecacatan dalam undang-undang ini, sehingga kenapa para mahasiswa dan juga dari beberapa elemen yang lain ataupun para buruh juga ikut mengunjuk rasa untuk melakukan sebuah aksi demonstrasi ya. Nah, ini berarti tidak ada keadilan menurut rakyat sendiri ya kan. Tapi dalam hal ini mengapa sampai terjadi demonstrasi ya kan? Karena ini kan merupakan, kita katakan undang-undang celaka, berarti ini mencelakai rakyat ya. Mungkin bagi pemerintah dan elemen-elemennya ya, pemerintah, DPR, atau apalagi ketua DPR RI ya, seperti Puan ya kan, mungkin menurut beliau, menurut mereka itu ya, ini adalah sesuatu keberuntungan bagi negeri ini. Keberuntungan untuk siapa? Ya pasti untuk kantong mereka saja. Tapi pada kenyataannya rakyat semakin ditindas, rakyat semakin ini rakyat seakan-akan tidak berbuat apa-apa karena mau bersuara kayak seakan-akan dari undang-undang itu akan menjepit suara-suara rakyat itu. Ya, mengapa sampai terjadi aksi demonstran terus menerus ya? Ada jilid 1, jilid 2 dan sampai kemarin ya. Demonstran ini tidak berakhir, dia berjilid-jilid terus dari tanggal 7 sampai kemarin tanggal 13
kemarin. Nah, ini ada juga Kak, bahwa disebutkan undang-undang Omnibus Law ini ternyata bukan untuk merapikan, tapi memang ada penyeludupan kepentingan para investor di dalamnya. Apa memang itu betul? Ya, tentunya saja betul ya kan, karena ini kita lihat saja kan, itu undang-undang diadopsi dari Barat ya kan, yang pasti buatan tangan manusia sendiri kan. Dan ketika kita katakan ada penyelundupan dalam undang-undang ini, maka Menteri Pak Mahfud itu mengatakan bahwa tidak ada penyelundupan dalam undang-undang ini. Ketika ada ditemukan dalam undang-undang ini, ketika ditemukan penyelundupan, maka beritahukan saja ya. Itu kata beliau, kata Pak Mahfud ya. Nah, dalam hal ini mereka katakan tidak ada penyelundupan, tapi rakyat kan tidak mau menerima ya kan, karena memang dari pasal-pasal yang diajukan itu, yang disahkan itu memang menurut rakyat dan para buruh itu menyengsarakan rakyat, Apalagi ada kepentingan ekonomi di dalam. kepentingan ekonomi di dalam. Jadi ini seperti nanti berkembang juga investor asing ya kan. Nah, jadi seakan-akan ini dikatakan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin ya kan. Jadi ketika ada slogannya itu untuk orang asing, selamat datang di negeri kita, mari kita saling berebut piring, toh di negeri sinting, itu ada slogannya. Masya Allah, luar biasa. jadi tapi setelah terjadi demonstrasi kemarin, ternyata ini sampai terjadi pembakasan di luar negeri loh Kak. Masya Allah. Iya, jadi apa yang terjadi dalam negeri kita itu bukan hanya kita, tapi luar negeri itu membahas. Ada beritanya itu membahas tentang kerisuan yang terjadi di negeri ini. Mereka kayak kaget, kok tindakan pemerintah yang membuat rakyatnya itu sampai segitu tuh bagaimana? Berarti pemerintahnya ini dipertanyakan kayak gitu ya. Tapi ketika kita ngomong-ngomong persoalan pemerintah ditanyakan, kemarin kan pas tanggal 7 pidatonya Tuan kita ya, ketika berpidato kemudian beliau mengatakan nanti kalau ada yang tidak setuju maka boleh langsung ini ke MK. Nah, ini kan secara otomatis berarti Tuan kita kan tidak mendengar aspirasi dari kita nih, padahal mahasiswa dan juga para buruh maupun elemen-elemennya ini kan udah babak belur dengan hal ini, tapi kok bahkan aparat pun hal ini kan memang benar-benar mereka mendapatkan dampak daripada demonstran ini. Lalu ketika ada konfirmasi balik dari Tuan kita seperti ini, nah kita bisa apa kira-kira? Karena kita punya Tuan yang memang dalam hal ini tidak merasa merasa lebih mementingkan urusan rakyat, sementara rakyat dalam hal ini kan tidak merasa itu menguntungkan kita ya. Nah, jadi ketika kita memandang ini, bagaimana lagi ini Kak? Ya, jadi seketika rakyat membuat tidak mau menerima dengan akan hal ini, lalu rakyat mau mengajukan aspirasinya, ketika itu pemerintah malah memberikannya kepada menyerahkannya kepada MK. Padahal kan secara langsung kan yang disahkan ini kan DPR sama pemerintah itu sendiri. Kenapa hal ini malah dilemparkan kepada MK yang akan mengurus aspirasinya rakyat itu. Nah, jadi ini bagaimana ya? Pemerintah mau mengakunya melakukan perbaikan dan merapikan negeri ini dengan akan undang-undang itu, tapi ternyata ketika disahkan lalu terjadi kericuan ya, pemerintah kok angkat tangan ya, melepas tanggung jawab gitu ya, hanya diserahkan kepada MK yang akan mengurusnya. Ini bagaimana cara merapikan negeri ini dengan situasi kayak begitu? Itu yang sampai saat ini kan kita masih bertanya-tanya nih sebagai masyarakat, apalagi kita kan kita sekolah sampai kuliah membuang uang, kita berharapnya dengan mendapatkan pekerjaan yang layak kan, karena memang dalam pasal konstitusi undang-undang kita di pasal 27 itu kan pemerintah harus menjamin pekerjaan untuk rakyat ya, untuk masyarakat. Tapi ketika kita sudah kuliah kemudian kita tidak mendapatkan pekerjaan yang bisa membanggakan apa yang sudah kita dapat, kemudian tidak memuaskan kita punya
punya keinginan untuk bekerja, apalagi ditambah dengan investor asing yang masuk, ditambah lagi dengan para pekerja yang masuk, ini kan membuat rakyat kan semakin resah. Luar biasa. Nah, ini pertanyaannya menyangkut tentang masih demonstrannya. Nah, ketika kita melihat aksi yang dilakukan oleh para demonstran, dalam hal ini masyarakat, para buruh maupun elemen-elemen yang lainnya, kan ada tindakan anarkis nih, baik dari para demonstran maupun aparat negara. Nah, kalau kita membawanya dalam pandangan Islam, kira-kira boleh tidak ini seperti ini? Nah, jadi sempat juga itu kemarin ada yang bertanya ya, Kak, kenapa tidak turun aksi gitu ya? Kakak biasanya kan kakak itu sama teman-temannya itu biasa kalau ada aksi begini kan ikut ya kan. Nah, jadi kita mau membahas aksi unjuk rasa dalam pandangan Islam. Nah, yang pertama Ana mau jawab ya, kenapa sampai tidak turun aksi ya, karena kalau aksi yang kita lihat kemarin ya kan, itu para demonstran itu yang pertama itu ikhtilat ya kan, berbaur antara ikhwan akhwat, itu tidak ada pembatas. Jadi semua kayak seakan-akan semua tidak tahu mana ikhwan mana akhwat, semua gabung jadi satu ya, jalannya rame-rame. Terus yang berbicara juga kayak gimana ya. Terus ini itu yang pertama. Yang kedua itu ada ini reaksi-reaksi anarkisme yang terjadi ya kan. Nah, jadi ketika itu kenapa sampai terjadi anarkis ya, yang pertama mungkin para mahasiswa ya kalau kita lihat kemarin, Ana tidak sampai menyaksikan lewat secara langsung, tapi melalui video-video yang disebarkan itu yang terjadi di Ambon ya. Kalau yang terjadi di Ambon itu kenapa sampai terjadi anarkisme, karena pertama mahasiswa kan mau mengunjuk rasa, mau menyampaikan saja aspirasinya, namun para aparat ternyata melakukan sesuatu hal yang di luar dugaan mahasiswa. Iya, mereka menyemprot mahasiswa dengan gas air mata, akhirnya terjadi risuh ya. Jadi kalau yang terjadi di Unipati kemarin itu sampai mahasiswa dengan aparat itu sampai saling sudah kita katakan baku hantam gitu ya. Masya Allah, sampai baku hantam. Iya, sampai kalau kata adiknya Ana ya kan, dia pulang dari kota ya, setelah aksi dia pulang, itu dia bilang ketika kita lewat itu sudah tidak ada lagi jalan, akhirnya kita jalan putar, tapi di situ dia sempat lihat juga ada seorang perempuan ya, seorang akhwat ya, sampai kerudungnya itu dililit-lilit baru roknya itu ditarik ya, untuk ini kan sebagaimana mungkin supaya dia bisa meluas untuk melangkah ya, baru dia lempar dengan akan aparat itu. Jadi ini kenapa sampai perempuannya? Iya, jadi ini kenapa sampai terjadi anarkisme begini, karena memang dari aparat ya itu melakukan juga duluan menunjukkan ini kekerasannya kepada mahasiswa. Jadi nggak boleh berarti dalam Islam? Iya, jadi yang pertama kita lihat dengan aksi aksinya mereka ya, perbuatannya mereka itu kan seharusnya kita menyampaikannya itu secara damai saja ya kan. Kenapa harus ada anarkisme seperti begitu? Dan kalau dikatakan lagi kenapa kakak tuh tidak turun gitu ya, karena memang kita kalau masyiro ya, kalau mereka katanya turun aksi itu demo ya, kalau kita tuh masyiro, kita sebut masyiro. Dan kalau masyiro itu tidak ada aksi-aksi anarkis, jadi kita tuh hanya menyampaikan aspirasi. Dan kalau selama kita turun masyiro ya, para aparat itu hanya mengawal saja ya, hanya memantau, hanya mengawal saja, tapi tidak ada aksi-aksi dari mereka ya kan. Tapi kalau kita lihat saat ini ya, kita mau bertanya lagi, kenapa ya sebenarnya posisi aparat ini saat ini tuh di mana ya kan. Jadi bukan lagi sebagai ketahanan negara sebagai rakyat, bukan lagi sebagai pelindung rakyat ya, tapi jadi perlu kita berpikir bahwa seakan-akan
aparat saat ini itu mereka itu kayak seakan-akan dalam posisi buah si malakama, ya. Ketika mereka mau membela rakyat, mereka takut jabatan mereka itu dicopot. Ketika mereka mau membela pemerintah, ya kan, mereka juga punya hati nurani gitu, ya. Mereka juga tidak tega, ya kan. Berarti dalam hal ini tumbalnya adalah rakyat sama aparat. Lalu yang mengesahkan undang-undang, Masya Allah. Ya jadi Itu ya. Ketika Ana saksikan kemarin video-video dari kota-kota lain ya yang melakukan aksi unjuk rasa, itu ada sebagian aparat itu yang di ujung-ujung akhir-akhir terjadi demonstran itu ada aparat yang sampai menyupotkan pakaiannya sendiri lalu memeluk mahasiswa. Jadi itu terharu. Ya, kita juga ikut terharu ya sebenarnya. Jadi dari situ kita melihat seakan-akan aparat ini diposisikan sebagai buah si malakama. Mau makan mati, mau tidak makan mati. Ya, jadi juga dalam Islam ya, kita itu tidak diperbolehkan untuk melakukan sebuah hal kekerasan. Kita hanya bisa menyampaikan, ya. Apalagi Muslim itu kan bersaudara. Harusnya kan lebih menyayangi dengan bahasa yang santun ya. Itu kan kaitan diajarkan oleh Rasul kita kan, bahwa diri itu kan harus cerminan bagi orang lain. Harusnya kan kita lebih santun. Jadi, keputusan pemimpin yang baik itu sudah tentu membawakan hasil buah keberkahan bagi ketenangan para rakyatnya. Nah, ini kita dapatkan dari mana sih? Ya, pasti sesuai dengan sabda Rasulullah, ya kan? Sesuai dengan sunnah Rasulullah bahwa pemimpin yang baik itu ya yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Namun dalam hal ini kita ingat kembali bahwa kata Rasulullah, sepeninggalanku ada pemimpin yang tidak mengambil sunnahku sebagai petunjuk, ya, yang mereka itu berhati manusia tapi berhati setan tapi berwujud manusia. Nah, dalam hal ini kita itu harus berhati-hati sekali. Kita melihat mungkin orang itu berwujud manusia tapi tidak tahu dalam hatinya itu seperti apa. Nah, terus ya kalau kita lihat saat ini berbeda sekali ya dengan sistem yang di masa Rasulullah, setelah itu para khalifah yang memimpin setelah Rasulullah. Nah, dalam hal ini sekalipun ya pemimpin itu adalah budak yang berkulit hitam, ya, tapi kalau dia itu berhukum kepada hukum Allah yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia patut ditaati dan patut untuk menjalankan hukum, menjalankan aturan Allah sebagai landasan kepemimpinannya. Jadi sahabat, beberapa dalil yang sudah disampaikan oleh Ukti kita tadi, kita harusnya lebih belajar dari kisahnya Umar bin Khattab, Abu Bakar, para Amirul Mukminin yang lainnya, dan juga Rasul kita, di mana ketika menjadi pemimpin adalah mereka ini melihat rakyatnya, mereka ini akan mendengar apa yang disampaikan oleh rakyatnya, apa yang disukai oleh rakyatnya, maka mereka akan selama tidak menyelisihi aturan Allah, aturan Islam, maka mereka akan melaksanakan. Namun selama apa yang disampaikan